Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat pagi. Salam buat Bapak Ibu di rumah. Anak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita meskipun dalam suasana daring. Kita tetap konsisten, kita tetap memperhatikan apa yang menjadi kewajiban kita. Memang karena suasananya masih seperti ini, ya pembelajaran yang berlangsung pun juga sistemnya masih daring. Oleh karena itu, apabila anak-anak tidak memperhatikan, ya apalah artinya pembelajaran daring yang sudah berjalan beberapa bulan ini tidak akan ada hasil sama sekali. Nah itu mari kita lanjutkan sekalian. Silahkan dibuka buku LKS-nya halaman 14. Kita melanjutkan materi yang kemarin, yakni masih bab pola hidup sederhana dan menyantuni para duafa. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang pola hidup sederhana, kali ini bahasan kita lebih fokus pada menyantuni para duafa. Terlebih ini momentumnya berbarengan dengan momentum bulan Syuro, di mana pada tanggal 10 Syuro kemarin hari Sabtu kita sudah melaksanakan perintah tuntunan agama, yakni mengadakan santunan. Silakan dibuka halaman 14, yakni Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Seperti ayat-ayat yang sudah ini kita maknai atau kami maknai dengan model pesantren dengan maksud anak-anak agar tahu makna kalimat per kalimat. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasyabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa khinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra ora ana utawi kaapian iku an tuwallu yen to madhepake sira kabeh wujuhakum ing wajah ira kabeh qibalal masyriqi ing arah wetan wal maghribi lan arah kulon. Jadi yang namanya kebaikan itu tidak sekedar orang itu beribadah, yakni menjalin hubungan dengan Yang Maha Kuasa, yakni beribadah kepada Allah, menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Tidak sekedar itu. Jadi orang yang hanya sekedar baik kepada Tuhannya, orang yang hanya sekedar baik kepada Allah, itu belum termasuk orang yang baik. Akan tapi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Walakinnal birra lan aing tetapine utahe kaapian iku man wong. To walakinnal birra lan aing tetapine utahe wong kang apik iku man wong amana kang iman sapa man billahi kelawan Allah. Wal yaumil akhir lan iman marang dina akhir. Wal malaikati lan iman marang pira-pira malaikat. Wal kitab lan iman marang pira-pira kitab. Wan nabiyyin lan iman marang pira-pira nabi. Jadi orang yang dikatakan baik itu tidak hanya sekedar orang yang baik kepada Allah dengan
beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah. Tidak sekedar itu. Akan tapi kecuali orang menjalin hubungan baik dengan Allah, percaya pada hari akhir, percaya pada kitab-kitab Allah, percaya pada malaikat-malaikat Allah, percaya pada nabi-nabi Allah, juga wa atal mala ala hubbi, wa atalan maringake sapa man al mala ing bondo ala hubbi ing atase kang den senengi. Jadi pahala orang bersedekah, pahala orang memberikan sesuatu kepada orang lain, itu kuncinya adalah ala hubbi. Artinya sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu, masihkah itu kita senangi, masihkah itu kita sukai. Jadi kunci besar kecilnya pahala memberikan sesuatu kepada orang lain, kecuali nilai barang yang kita berikan, juga apakah hati kita masih terpaut dengan barang yang kita berikan tadi. Artinya kita masih merasa berat melepaskan barang itu. Itu termasuk kunci besar kecilnya pahala yang kita berikan, pahala bersedekah. Dzawil qurba marang sanak kerabat. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, apakah itu sedekah atau yang lain, utamakan kepada orang yang masih ada hubungan kerabat, ya. Orang yang dekat dalam arti dekat karena masih ada hubungan kerabat, ataupun dekat karena letak atau karena tempat tinggal, yakni tetangga kanan kiri. Itu yang harus ditamakan, sebab tetangga itu posisinya bisa melebihi saudara. Taruhlah begini, ada satu kasus, yakni ada orang yang sukses, keluarga sukses, ya, anaknya tiga-tiganya sukses menjadi orang yang berhasil. Yang satu tinggal di Jakarta sebagai pengusaha besar, yang satu tinggal di Medan sebagai pejabat tinggi, yang satu tinggal di Surabaya sebagai pengusaha, dan yang lain. Nah, ketika kedua orang tua mereka, anak-anaknya tadi tinggal di kota-kota besar, sementara kedua orang tuanya di rumah atau masih di tempat tinggal asal. Ketika kedua orang tuanya masih sehat, tidak masalah, ya, tidak masalah, tidak butuh pertolongan, ibaratnya seperti itu. Akan tapi ketika keduanya sudah mulai undur, ya, sudah mulai sakit-sakitan, maka tidak ada yang dimintai tolong kecuali adalah orang yang dekat atau tetangga kanan kiri. Bayangkan misalnya suatu ketika kedua orang tuanya atau salah satunya jatuh sakit, mereka tidak harus menunggu anak yang di Medan, anak yang di Jakarta, atau anak yang di Surabaya, tidak. Akan tapi yang dimintai pertolongan adalah tetangga, maka tetangga melebihi nilai saudara. Nah, itu pula yang harus kita utamakan ketika kita memberikan sesuatu. Wal yatamalan anak yatim, mereka yang ditinggal mati oleh orang tuanya dalam keadaan masih belum balik, itu harus kita perhatikan. Maka dalam momentum 10 Syuro kemarin, salah satu sunnah yang dianjurkan oleh agama kita adalah menyantuni anak yatim dengan cara, ya, mengusap rambutnya, ya, sambil memberikan santunan kepada mereka. Wal masakin lan wong miskin, orang-orang miskin itu juga harus kita santuni, ya, orang-orang miskin harus kita santuni. Definisi miskin adalah orang yang penghasilan sehari-hari hanya cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari, itu miskin. Nah, itu harus kita santuni. Wabda sabiran lan ibnu sabil, orang yang tengah menempuh perjalanan dalam rangka untuk kepentingan agama. Bisa juga misalnya orang yang berjuang demi tegaknya agama, bisa juga anak-anak atau orang yang menuntut ilmu agama, itu masuk kategori ibnu sabil. Wasailin lan wong-wong kang njaluk, wong-wong itu harus kita santuni karena mereka hakikatnya fakir, ya, atau juga miskin. Akan tapi fenomena sekarang orang terkadang mengambil jalan pintas. Memang orang minta-minta itu ringan, ya, ringan.
dan penghasilannya jauh lebih besar dibanding dengan orang-orang yang bekerja seperti misalnya pekerja bangunan dan yang lain. Sebab bisa kita contohkan, misalnya ada seorang pengemis yang masuk ke suatu kampung, kemudian setiap pintu dimasuki, setiap rumah dimasuki, masing-masing rumah katakanlah memberi 500 rupiah, tidak banyak, 500 rupiah. Dalam satu kampung itu ada 100 rumah misalnya. Berapa? Kalau masing-masing ngasih 500 rupiah, ada 100 rumah, sudah dapat 50.000 rupiah. Akan tapi coba kalian pikir, berapa lama sih orang masuk ke rumah-rumah dalam satu kampung? Tidak ada 2 jam, tapi mereka sudah mendapatkan uang sebanyak itu. Nah kalau satu hari sudah berapa? Akan tapi agama melarang kita untuk minta-minta. Sebab apa? Orang yang minta-minta itu sama saja dengan menjual harga diri. Menjual harga diri. Orang yang minta-minta itu misalnya badannya sehat pura-pura sakit, jalannya tegak pura-pura pincang, pakaiannya bagus pakai pakaian yang jelek. Nah ini kan berarti menjual harga diri. Nah, ini dilarang oleh agama. Agama baru memperbolehkan orang minta-minta itu apabila sudah tidak ada cara lain. Dia sudah berusaha ini itu dan yang lain tidak ada hasilnya, tidak ada jalan, semuanya buntu. Itu baru boleh orang minta-minta. Akan tetapi orang minta-minta itu hanya sekedar untuk menutup kebutuhan satu hari itu. Taruhlah misalnya orang yang minta-minta itu kebutuhan satu hari hanya 30.000 rupiah. Ya, hanya 30.000 rupiah. Nah, apabila dia minta-minta ketika sudah dapat 30.000 ya sudah harus pulang. Tidak kemudian dilanjut sampai mendapatkan lebih, tidak boleh. Nah, itulah makanya agama kita menganjurkan agar kita jangan menjadi orang yang malas. Jadilah orang yang giat, jadilah orang yang suka bekerja keras, tidak suka menggantungkan pada orang lain, tidak suka minta-minta menjual harga diri, tidak boleh. Dan fenomena lagi sekarang ini cenderung atau sekarang ini orang untuk bisa menghindarkan diri dari menjual harga diri, orang minta-minta sekarang itu dikemas dengan model pencari sumbangan. Ya. Apakah itu sebagai panitia pembangunan masjid atau panitia santunan yatim piatu atau panitia pembangunan mushola madrasah dan yang lain, mereka berpakaian melidit, berpakaian rapi, bagus, bawa stop map keluar masuk rumah, mengatasnamakan proposal, mengatasnamakan panitia pembangunan. Nah, hal demikian itu tidak sedikit yang disalahgunakan. Artinya apa? Penampilannya seperti orang yang mengumpulkan dana untuk pembangunan, akan tapi hakikatnya dia adalah peminta-minta, yang artinya uang hasil dari yang dihimpun itu tadi itu digunakan untuk keperluan sendiri, tidak sedikit yang mudah seperti itu. Akan tapi garis lurus atau hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah agama kita, agama Islam melarang hambanya untuk minta-minta. Orang baru boleh minta-minta kalau sudah kepepet, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Itu saja, hanya sebatas untuk bisa menutup kebutuhan satu hari itu, tidak boleh lebih. Nah kalau besok masih kurang ya besok lagi seperti itu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Wa firriqa bilan marang budak. Sekarang sistem perbudakan sudah tidak ada. Wa qomalan jumenengake sapa man as-sholata ing salat. Ya, kita dalam hal melakukan sholat itu hanya rata-rata hanya sebatas menggugurkan kewajiban, belum sampai pada mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat itu benar-benar mewarnai hidupnya, ya, mewarnai hidupnya seperti firman Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesungguhnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tapi apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, orang sholatnya tertib, orang sholatnya dilakukan secara penuh, tidak ada yang bolong, akan tapi perilakunya jauh atau tidak mencerminkan sebuah makna sholat yang didirikan. Itu banyak seperti itu, sehingga dikatakan
orang itu masih sebatas menjalankan sholat, ya, belum mendirikan sholat. Jadi sholat sebatas hanya untuk menggugurkan kewajiban. Wa talan maringake sapa man zakata ing zakat. Disinyalir kalau orang Islam ini konsekuen mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada, itu itu tingkat kemiskinan atau orang-orang Islam yang miskin itu bisa ditekan serendah mungkin, bisa ditekan serendah mungkin. Akan tapi orang-orang yang berkewajiban untuk memberikan zakat itu belum sepenuhnya mengeluarkan zakat sudah kewajiban. Wal mufuna lan wong kang padha nuhoni bi'ahdin kelawan janjine al mufun. Bi'ahdin kelawan janjine al mufun. Idza ahadu nalikane padha janji sapa al mufun. Kita terkadang dengan ringan, dengan enteng mengucapkan insya Allah. Ya, insya Allah ketika berjanji kepada temannya. Akan tapi insya Allahnya belum sampai pada lubuk hati yang paling dalam. Artinya apa? Ketika berkata insya Allah itu mereka belum meresapi atau berpikir sampai jauh itu. Jadi mereka sekedar mengucapkan insya Allah, tapi tidak sesuai dengan konsekuensi yang sebenarnya. Wasabirin lan wong-wong kang sabar fil ba'sa'i ing dalem nalikane banget fakire. Ing dalem nalikane banget fakire. Orang terkadang, khususnya orang Islam terkadang berpikir seperti itu. Lah iya aku ibadah temenanan bendino, wiridan, maca Quran, salat kula tabutan, ning kene aku jek pas rapis. Sementara wong kae sing uripe sak kepenake, salat yo mbuh dilakoni mbuh ora, kewajiban yang lain mbuh dilakoni mbuh ora. Ning kok malah nyatane uripe enak kepenak, awake waras wiris, rezekine atau bandane berahake. Terkadang orang berpikir seperti itu. Akan tapi mereka tidak berpikir bahwa itu semua sudah atas kehendak Allah, bahwa itu semua adalah ujian, bahwa itu semua sudah menjadi ketentuan Allah. Mestinya orang kalau mau berpikir berapa lama sih orang hidup di dunia, seperti itu. Akan tapi yang tadi orang terkadang tidak bisa berpikir, tidak mau berpikir seperti itu, sehingga mereka itu langkahnya jalan pintas. Wadorro ilan wong kang banget larane orang yang selalu ditimpa sakit, orang yang diberikan sakit secara terus menerus oleh Allah, atau orang yang diuji dengan sakit. Padahal ujian-ujian itu apakah karena terlalu fakir atau karena sakit? Sakit itu hakikatnya adalah untuk mengurangi dosa-dosa orang yang menderita sakit itu. Tapi orang tidak demikian, yang tidak ya enaknya aja. Wakhinal ba'silan nalikane peperangan. Nah, ini semua contoh-contoh ujian bagi orang yang beriman, ujian kebaikan, atau orang yang bisa menjalankan hal-hal seperti apa yang diterangkan dalam ayat ini. Inilah orang yang termasuk kategori orang yang baik. Ulaika utai menggono laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhirih. Iku alladzina wong akeh sodaku kang padha bener, kang padha temen, kang padha apik, ya, kang padha bener sapa alladzina. Wa ulaika lan mengkono-mengkono alladzina sodaku hum utawi ulaika wal muttaquna wong-wong kang padha takwa. Nah, untuk itu silahkan anak-anak resapi, baca berulang, ya. Dan tadi jangan lupa makna yang ala pesantren harus tetap diperhatikan, sebab nanti apabila sudah masuk pada pada masa tatap muka itu nanti akan kami beri nilai. Ini kaitannya dengan Al-Baqarah 177, bahwa orang yang baik bukanlah orang yang sekedar hanya menjalankan kewajiban kepada Allah, bukan sekedar hanya orang yang baik kepada Allah, akan tapi adalah baik juga kepada sesama. Dengan demikian ayat ini itu kecuali memerintahkan kita untuk menjalin hubungan baik secara vertikal kepada Allah,
juga menjalin hubungan baik secara horizontal kepada sesama manusia. Demikian anak-anak, silakan untuk diperhatikan apa yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian perintah-perintah yang terkait dalam keterangan dalam keterangan ayat ini silakan dibaca itu pada alinea di bawahnya dan seterusnya, termasuk kesimpulan-kesimpulan yang ada adalah diperhatikan. Demikian yang saya sampaikan materi pada kali ini, untuk agar anak-anak bisa mencermati, meresapi, dan bahkan melaksanakan secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.